Di balik gelapnya alas roban, seorang sopir truk bernama Surya menemukan jalan pintas yang tak pernah ia bayangkan. Pelihara tuyul jalanan demi keluar dari lilitan utang. Hidupnya seketika berubah, uang mengalir tanpa henti, dapur kembali berasap, dan keluarganya tersenyum lega. Namun bersamaan dengan itu, suara cekikikan kecil mulai mengisi malamnya. Bayangan mungil terus mengikutinya, hingga kecelakaan besar nyaris merenggut nyawa. Benarkah semua keberuntungan itu hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar? Surya menghela napas panjang sambil menyalakan mesin truk tuanya. Malam itu angin dari hutan alas roban berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur kabut tipis. Jalan berliku di depannya tampak gelap gulita. Hanya diterangi lampu truk yang berkelap-kelip karena sudah lama tidak diganti. Dari kursinya yang keras, Surya menatap lurus ke jalan, seolah berusaha menyingkirkan beban hidup yang semakin menekan dadanya. Surya bukanlah orang yang malas bekerja. Sejak muda ia terbiasa dengan kerasnya dunia sopir truk. Mengangkut muatan kayu, bahan bangunan, hingga sembako, semua pernah ia lakoni. Baginya, hidup di jalan raya adalah satu-satunya cara bertahan. Namun belakangan ini hidupnya benar-benar terasa berat. Cicilan truk yang ia beli dengan sistem kredit semakin menumpuk. Anak semata wayangnya, Bayu, sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama dan membutuhkan biaya besar untuk seragam, buku, dan uang sekolah. Istrinya Sulastri sudah mulai terlihat kelelahan menutupi dapur rumah dengan seadanya, kadang hanya nasi dengan tempe goreng tipis yang menjadi lauk sehari-hari. "Mas, sampai kapan kita begini terus?" Suara Sulastri beberapa hari lalu masih terngiang di telinga Surya. Nada suaranya tidak marah, tapi penuh lelah. Bayu butuh biaya sekolah. "Kalau terus-menerus begini, aku takut dia nggak bisa lanjut belajar." Kalimat itu menusuk hati Surya. Ia paham. Istrinya bukan menuntut, melainkan cemas. Bayu anak yang pintar. Cita-citanya ingin jadi guru. Dan Surya tak ingin cita-cita itu kandas hanya karena dompetnya selalu kering. Tapi bagaimana caranya? Semua usaha sampingan sudah pernah ia coba. Menjual kayu sisa muatan, menerima order tambahan, bahkan pernah mencoba berdagang kecil-kecilan di rumah. Namun hasilnya tetap sama, tidak cukup. Malam itu Surya membawa muatan beras menuju Semarang. Rutenya melewati jalur yang terkenal angker, alas roban. Jalur maut dengan tikungan tajam, tanjakan curam, serta cerita-cerita mistis yang sudah menjadi legenda. Banyak sopir mengeluh karena jalur itu sering memakan korban kecelakaan. Ada juga yang bercerita melihat penampakan aneh. Pocong melompat di pinggir jalan, kuntilanak tertawa dari atas pohon, atau anak kecil berlari di tengah malam. Surya sendiri pernah sekali melihat bayangan melintas, tapi ia anggap hanya halusinasi karena lelah. Mesin truk meraung pelan menembus malam. Surya menyalakan rokok kretek, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerang. Asap mengepul memenuhi kabin, membuat kaca depan tampak samar. Ia melirik jam butut di tangannya. Jarum panjang menunjuk angka 11 lebih sedikit. Masih beberapa jam lagi sebelum ia sampai tujuan. Di tengah perjalanan, Surya melihat sebuah warung kopi kecil dengan lampu bohlam kuning yang temaram. Warung itu tampak sepi, hanya ada 1-2 orang duduk di kursi panjang kayu. Perutnya mendadak lapar. Ia menepikan truknya, mematikan mesin, lalu melangkah ke dalam. "Ngopi, Mas," sapa penjaga warung, seorang pria tua dengan rambut memutih dan mata sayu yang tampak tajam. Surya mengangguk. "Iya, Pak, sama gorengan kalau ada." Tak lama segelas kopi hitam panas mendarat di meja, ditemani sepiring gorengan pisang. Surya menyeruputnya perlahan. Hangatnya kopi sedikit mengurangi rasa letih, tapi pikirannya masih berkecamuk soal hutang dan biaya anak sekolah. Pria tua itu duduk di depannya, memperhatikan Surya dengan senyum samar. "Kelihatan capek sekali, Nak. Beban hidup ya?" Surya agak kaget. "Lo kok tahu, Pak?" Orang tua itu tertawa kecil. "Wajahmu nggak bisa bohong. Saya ini sudah lama lihat orang seperti kamu. Sopir-sopir truk yang banting tulang. Tapi hidup tetap susah. Mau kerja sekeras apapun, rezeki nggak pernah cukup." Ucapan itu membuat dada Surya terasa sesak, seolah pria tua itu bisa membaca isi hatinya. Ia hanya mengangguk pelan, tak mampu menyangkal. "Kalau kamu mau," lanjut pria itu dengan suara lirih, "ada cara lain, jalan pintas. Tidak usah repot kerja keras sampai badan rusak. Kamu bisa cepat kaya, cicilan lunas, anak sekolah sampai kuliah, istri bisa tersenyum lagi." Surya menatapnya curiga. "Maksudnya, Pak?" Pria tua itu bersandar, matanya menyipit. "Di alas roban ini ada yang namanya tuyul jalanan. Banyak sopir yang sudah tahu, tapi tidak semua berani. Tuyul itu bisa bantu ambil uang dari mana saja.
Recehan ribuan bahkan jutaan. Nggak kerasa, uangmu nanti menggunung. Syaratnya sederhana, asal kamu mau nurut. Jantung Surya berdegup kencang. Kata Tuyul membuat bulu kuduknya merinding. Ia memang sering mendengar cerita itu dari sopir-sopir lain. Katanya, ada sopir yang mendadak kaya tapi tak jelas sumbernya. Bahkan ada yang bisa beli rumah hanya dalam beberapa tahun, tapi Surya selalu menepis cerita itu, menganggapnya tak lebih dari gosip jalanan. Pria tua itu mencondongkan badan, suaranya makin pelan. Jangan takut. Tuyul itu tidak akan menyakitimu kalau kamu tahu cara memperlakukannya. Malah dia akan jadi pembawa rezeki. Kamu hanya perlu kasih sedikit sesajen dan mengikuti aturan. Semua beres, Surya terdiam. Di satu sisi, tawaran itu menggoda. Bayangan cicilan lunas, anak bisa sekolah, dan dapur rumah kembali hangat membuat hatinya bergetar. Namun di sisi lain ia tahu ini bukan jalan yang benar. Ia ingat pesan almarhum ayahnya dulu. Rezeki itu jangan diundang dengan cara kotor. Lebih baik sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi bawa celaka. Namun keadaan yang menekan membuat pikirannya goyah. Ia menatap pria tua itu dengan ragu. Kalau saya mau, apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu tersenyum lebar, seolah sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama. Datanglah lagi ke warung ini besok malam. Bawa sebotol minyak kelapa dan seikat daun pisang. Saya akan tunjukkan caranya. Tapi ingat, setelah mulai, kamu tidak bisa berhenti begitu saja. Kata-kata terakhir itu membuat Surya menelan ludah. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, meski kopi di tangannya masih mengepulkan asap hangat. Ia bangkit, membayar kopi dan gorengan, lalu kembali ke truk. Dalam perjalanan pikirannya kacau, antara takut, penasaran, dan tergoda. Jalanan alas roban yang gelap semakin terasa mencekam. Pohon-pohon besar di kanan kiri seperti mengawasi setiap langkahnya. Sesekali ia merasa ada bayangan kecil berlari di tepi jalan. Tapi ketika ia melirik ke kaca spion, tidak ada siapa-siapa. Surya menggenggam erat setir truknya. Malam itu ia tahu hidupnya akan berubah. Pertanyaannya, apakah perubahan itu menuju kebaikan? Atau justru menjerumuskannya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Malam berikutnya, Surya kembali melewati jalur alas roban dengan hati yang gelisah. Sejak pertemuan dengan pria tua misterius di warung kopi itu, pikirannya tak tenang. Bayangan tentang hidup yang lebih baik terus mengganggu. Ia membayangkan cicilan lunas, Bayu bisa melanjutkan sekolah tanpa cemas, Sulastri bisa bernafas lega, dan ia sendiri bisa berhenti bekerja seperti kuda. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menempel di dadanya. Apa benar rezeki bisa datang dari jalan sesingkat itu? Apa ya Tuyul benar-benar ada? Kalau ada, bukankah itu berarti ia harus mengikat diri dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia pahami sepenuhnya? Namun semakin ia mencoba menolak, semakin terngiang kata-kata pria tua itu. Setelah mulai, kamu tidak bisa berhenti begitu saja. Surya menepikan truknya di warung yang sama. Lampu bohlam kuning itu masih menyala temaram, diterpa angin malam yang dingin. Pria tua itu sudah duduk di kursi panjang, seolah benar-benar menunggunya. Kamu datang juga, ujarnya dengan nada puas. Surya hanya mengangguk. Di tangannya sudah ada sebotol minyak kelapa dan seikat daun pisang, seperti yang diminta. Entah mengapa langkahnya terasa berat. Ada sesuatu dalam hatinya yang berkata ini salah, tapi ada suara lain yang mendorongnya maju. Pria tua itu mengambil barang bawaan Surya, lalu mengajaknya masuk ke ruang kecil di belakang warung. Di sana, hanya ada lampu minyak redup dan bau dupa yang menyengat. Pria tua itu duduk bersila, menaruh minyak kelapa dan daun pisang di depannya. Ia lalu mulai membaca mantra dengan suara yang berat. Seperti bergetar, Surya merinding. Bulunya berdiri, jantungnya berdegup cepat. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat, seolah menempel di lantai. Beberapa menit kemudian, suasana ruangan terasa aneh. Angin berhembus padahal jendela tertutup rapat. Asap dupa semakin pekat, melingkar seperti pusaran kecil. Dari pusaran itu, Surya samar-samar melihat sesuatu berlari. Bayangan kecil. Tubuh mungil seperti anak-anak, dengan kepala botak mengilat dan mata merah redup. Ia berlari melingkar, tertawa cekikikan lirih, membuat Surya hampir pingsan ketakutan. Itu dia, bisik pria tua itu. Tuyul jalanan, mulai malam ini, dia ikut kamu. Jangan takut, dia tidak akan menyakitimu. Dia hanya butuh sedikit sesajen, nasi di atas daun pisang, tiap malam Jumat. Sisanya, biar dia yang bekerja. Surya menelan ludah. Yang tidak bisa berkata apa-apa. Kakinya masih gemetar. Pria tua itu menepuk bahunya. Mulai besok, kamu akan lihat perbedaannya. Jangan coba-coba melawan.
Anggap saja dia bagian dari hidupmu sekarang. Keesokan harinya, Surya merasa ada yang aneh. Saat ia berhenti di pom bensin untuk mengisi solar, ia menemukan dompet kecil di dekat ban truk. Saat dibuka, isinya ada beberapa lembar uang lusuh. Ia sempat bingung, tapi ia teringat pada tuyul yang diperkenalkan tadi malam. Jangan-jangan, pikirnya. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin nyata. Saat ia makan di warung sederhana, tiba-tiba ia menemukan uang receh di bawah meja. Saat ia menyalakan mesin truk, di dashboard sudah ada lembaran ribuan. Semakin lama jumlahnya semakin banyak. Anehnya lagi, tidak ada orang yang mencari uang hilang. Semua seperti datang begitu saja. Surya pulang ke rumah dengan wajah berseri. Ia menyerahkan sejumlah uang ke istrinya. "Mas, ini dari mana?" tanya Sulastri heran. Surya tersenyum kaku. "Alhamdulillah ada tambahan dari muatan. Jangan dipikir terlalu jauh. Yang penting cukup untuk bayar cicilan sama beli keperluan Bayu." Sulastri menerima dengan wajah bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur rumah kembali hangat. Ada lauk ikan, ada sayur segar, bahkan Bayu bisa membeli buku baru. Beberapa minggu kemudian, Surya sudah bisa melunasi sebagian cicilan truknya. Rekan-rekan sopir mulai heran melihat perubahan hidupnya. "Sur, kamu kok tiba-tiba royal? Dulu ngopi aja ngutang, sekarang sering traktir." "Ada usaha sampingan ya?" tanya salah seorang sopir. Surya hanya tertawa kecil. "Namanya juga usaha, bro. Kalau rajin pasti ada rezeki." Namun di balik senyumnya hatinya resah. Karena ia tahu betul, rezeki itu bukan datang dari kerja kerasnya. Itu datang dari bayangan kecil yang terus menampakkan diri. Malam-malam Surya semakin dipenuhi rasa aneh. Saat mengemudi di jalur Alas Roban, ia sering melihat bayangan kecil berlari di pinggir jalan. Kadang bayangan itu melintas cepat di kaca spion. Kadang ia mendengar suara cekikikan lirih di kabin truk. Ia mencoba mengabaikan, tapi semakin hari semakin jelas. Suatu malam, ia bahkan melihat sosok itu duduk di atas dashboard. Kakinya menggantung, matanya merah redup menatapnya. Surya hampir kehilangan kendali, tapi sosok itu lenyap begitu saja dalam kedipan mata. Di rumah, tanda-tanda aneh juga mulai muncul. Sulastri sering mengeluh ada bau anyir seperti darah di ruang tamu. Bayu beberapa kali demam tinggi di malam hari tanpa sebab jelas. Kadang ia menangis dalam tidur sambil berkata, "Ayah, ada anak kecil di kamar." Surya makin gelisah. Ia ingin berhenti, tapi kata-kata pria tua itu terngiang. "Setelah mulai, kamu tidak bisa berhenti begitu saja." Namun godaan uang membuatnya bertahan. Setiap kali hendak menyerah, ia selalu teringat wajah Bayu yang ceria saat membeli buku baru, atau senyum lega Sulastri saat bisa memasak lauk lengkap. Sedikit saja, pikirnya, sampai cicilan lunas. Setelah itu berhenti. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu itu tidak mungkin semudah itu. Bayangan kecil yang berlari di pinggir jalan bukan sekadar penolong, melainkan belenggu yang mulai mengikat hidupnya. Dan Surya belum tahu bahwa ikatan itu akan menyeretnya semakin dalam. Ke jalan gelap yang kelak membuatnya menjerit menyesal. Beberapa bulan berlalu sejak malam Surya melihat pertama kali bayangan kecil itu di ruang belakang warung kopi. Hidupnya memang berubah. Cicilan truk yang dulu membuatnya susah tidur kini hampir lunas. Dapur rumah selalu terisi. Bayu bisa membeli buku dan pakaian baru. Bahkan sesekali Surya bisa memberi uang tambahan untuk istrinya. Dari luar, semua tampak baik-baik saja. Namun di balik wajah sumringah Surya, ada kegelisahan yang semakin menekan dadanya. Ia tahu benar, semua yang ia miliki sekarang bukanlah hasil keringat murni. Ada sesuatu yang mengintai di balik setiap lembar uang, sesuatu yang membuat bulu kuduknya sering berdiri. Malam itu, Surya mengendarai truk dengan muatan berat melewati tikungan tajam di Alas Roban. Jalan licin karena hujan baru saja turun. Kabut tipis menutupi pandangan, membuat lampu truk hanya menembus beberapa meter ke depan. Di tengah kesunyian, suara cekikikan lirih terdengar. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Surya menoleh cepat ke kanan, lalu ke kiri. Kosong. Pohon-pohon besar hanya bergoyang diterpa angin. Namun saat ia melirik kaca spion, jantungnya hampir berhenti. Ada sosok kecil duduk di belakang kursi. Kepalanya botak, matanya merah. Senyumnya lebar menampilkan gigi kecil yang rapat. Surya membanting setir kaget. Truk oleng ke kiri, hampir masuk parit. Ia buru-buru mengendalikan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis. Saat ia kembali menoleh ke spion, sosok itu sudah hilang. Hanya suara cekikikan yang masih menggema di telinganya. Ya Allah. Surya berbisik lirih, napasnya tersengal. Kehidupan rumah tangga pun ikut terguncang.
Sulastri beberapa kali mengeluh tidak bisa tidur karena mendengar suara anak kecil berlari-lari di dalam rumah. Bayu bahkan pernah menangis di tengah malam, menjerit ketakutan sambil menunjuk pojok kamar. "Ayah, ada anak kecil di sana?" Dia ketawa-ketawa. Surya berusaha menenangkan anaknya meski hatinya remuk. Ia tahu betul siapa yang dimaksud Bayu. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah terjebak terlalu dalam. Suatu malam Sulastri menatap Surya dengan mata curiga. "Mas, aku tanya jujur, uang dari mana semua ini? Tiba-tiba kamu bisa bayar cicilan, bisa beliin aku macam-macam? Jangan-jangan ada yang enggak beres?" Surya terdiam, dadanya sesak. Ia ingin jujur, ingin mengatakan semuanya, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pada istrinya bahwa ada makhluk gaib kecil yang selama ini bekerja untuknya? Sudahlah, Las, rezeki itu misteri. Yang penting halal. Aku dapat tambahan dari muatan. Sulastri menghela napas panjang. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran, tapi hatinya tidak tenang. Di jalan, Surya semakin sering menjadi bahan omongan sesama sopir. Surya sekarang royal banget ya. Dulu selalu ngeluh soal utang, sekarang malah sering mentraktir. Ucap salah seorang sopir di warung makan. Kamu nggak tahu. Katanya Surya main pesugihan. Katanya pelihara tuyul. Sahut yang lain sambil tertawa. Surya hanya tersenyum kaku, meski dadanya bergejolak. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk telinganya. Ia tahu gosip itu bukan isapan jempol. Orang-orang mulai curiga, dan itu hanya soal waktu sebelum semuanya terbongkar. Suatu malam yang lain, Surya berhenti di pinggir jalan alas roban karena ingin buang air kecil. Saat ia menepi, lampu truk menerangi sesuatu di semak. Jantungnya berdegup keras saat melihat bayangan kecil berlari cepat, lalu menghilang di balik pohon. Ia buru-buru masuk kembali ke kabin, tangannya gemetar. Namun ketika ia menyalakan mesin, terdengar suara cekikikan dari kursi belakang. Suara itu seperti menertawakan ketakutannya. "Kenapa kau masih di sini?" Surya berbisik meski ia tahu makhluk itu tidak akan menjawab. Tiba-tiba kaca spion berembun. Dan dari embun itu, muncul tulisan samar seolah ada yang mencoretnya dengan jari. "Aku temanmu." Surya menjerit pelan, buru-buru mengusap kaca. Tulisan itu lenyap, tapi kengerian tetap tinggal di dadanya. Hari-hari berikutnya, Surya semakin dihantui. Tidurnya tidak nyenyak, setiap malam ia mendengar suara langkah kecil berlari di lantai rumah. Kadang terdengar benda jatuh, tapi ketika diperiksa tidak ada apa-apa. Bayu makin sering sakit, demam tinggi, mimpi buruk, bahkan sempat pingsan di sekolah. Guru-gurunya mengira ia kecapekan, tapi Surya tahu ini ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sulastri semakin murka. "Mas, aku nggak tahan. Rumah ini kayak angker." Bayu sakit-sakitan. "Aku merasa ada yang mengikuti kita." Surya hanya bisa terdiam, matanya merah karena kurang tidur. Ia ingin berteriak, ingin bilang bahwa semua benar, bahwa ia telah salah langkah, tapi rasa takut menahannya. Bagaimana jika ia memutus ikatan begitu saja? Apa yang akan dilakukan makhluk itu padanya, pada keluarganya? Suatu malam, ketika ia melintasi jalur turunan curam di alas roban, ia kembali melihat bayangan kecil berlari di tengah jalan. Ia rem mendadak, truk berhenti dengan decitan ban keras. Bayangan itu tertawa keras, lalu menghilang begitu saja. Surya mengusap wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa dirinya sudah semakin gila. Jalan ini, tuyul itu, dan hidupnya sekarang seperti jaring laba-laba yang menjerat tanpa bisa ia lepaskan. Dan jauh di dalam hati, ia tahu satu hal. Semakin ia bertahan, semakin kuat pula cengkeraman makhluk itu atas dirinya. Sejak malam itu, suara tawa tuyul tak lagi lirih. Ia sering terdengar jelas. Kadang di dalam kabin, kadang di dekat telinga Surya ketika ia sendirian. Suara itu mengejek, seolah tahu betapa lemahnya Surya sekarang. Dan Surya, meski tubuhnya masih gagah, hatinya mulai hancur sedikit demi sedikit. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan lagi sekadar jalan pintas, tapi jalan berliku menuju jurang kehancuran. Langit malam tampak muram. Awan gelap menggantung rendah, sesekali kilat menyambar jauh di ufuk timur. Surya duduk di kabin truknya, menatap kosong ke jalanan panjang yang membelah alas roban. Matanya sayu, kantuk menempel di pelupuk, namun pikirannya terlalu penuh untuk benar-benar tertidur. Beberapa hari terakhir, rumahnya semakin mencekam. Bayu makin sering sakit. Tubuh kecil anak itu panas dingin, bibirnya pucat, matanya sering kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tak tampak bagi orang lain. Sulastri pun semakin tidak bisa menyembunyikan amarah dan ketakutannya. Ia menuduh Surya menyimpan rahasia besar, meski Surya hanya bisa menangkis dengan alasan klise. "Mas,
Aku nggak peduli uangmu banyak. Aku cuma mau rumah kita tenang. Aku cuma mau Bayu sehat. Suara istrinya masih terngiang keras di telinga. Dan di tengah badai rumah tangga itu, Surya tetap harus bekerja. Truknya sudah menunggu. Muatan harus diantar. Jalanan tidak mengenal belas kasihan. Malam itu, hujan turun deras. Rintik-rintiknya menghantam kaca depan truk, membuat pandangan semakin terbatas. Lampu besar menembus gelap, namun kabut tipis yang naik dari lembah menutup sebagian jalan. Surya menggenggam setir erat-erat. Tangannya dingin, meski udara di dalam kabin cukup pengap. Radio kecil di dashboard mendesis karena sinyal buruk. Lalu, suara itu muncul lagi. Cekikikan lirih. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Surya menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi kosong, hanya bayangan samar pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Namun ketika ia melirik spion dalam, darahnya seakan berhenti mengalir. Di kursi belakang, duduk makhluk itu lagi. Kepala botak licin, mata merah berkilat, mulutnya menyeringai lebar. Tangannya kecil, kakinya menggantung, seperti anak kecil yang duduk santai di bangku taman. "Kenapa engkau selalu menampakkan diri?" Surya berteriak spontan, meski suaranya hampir tertelan deru hujan. Makhluk itu hanya terkekeh, menggoyang-goyangkan kakinya. Surya menggertakkan gigi. Ia menekan pedal gas lebih dalam, seakan ingin meninggalkan ketakutannya di belakang. Namun justru disitulah bencana dimulai. Di tikungan tajam yang menurun, ban truk tergelincir di atas aspal licin. Surya kaget, refleks memutar setir. Namun muatan terlalu berat. Truk oleng ke kiri lalu ke kanan. "Ya Allah," teriak Surya. Lampu depan menyorot jurang yang menganga di sisi kiri jalan. Surya banting setir sekuat tenaga, berusaha mengembalikan kendali. Namun di saat genting itu, suara tawa melengking terdengar di telinganya. Tawa tuyul itu semakin keras, seperti mengolok-olok perjuangannya. "Berhenti, jangan ganggu aku lagi." Surya menjerit, wajahnya penuh keringat dingin. Tapi makhluk itu justru semakin jelas. Ia kini berdiri di dashboard, matanya menatap lurus pada Surya. Bibirnya bergerak, dan untuk pertama kali, Surya mendengar suaranya. "Kau milikku selamanya." Dalam kepanikan, Surya kehilangan kendali penuh. Truk meluncur deras menuruni turunan, remnya nyaris tak berfungsi. Klakson meraung panjang, namun tidak ada kendaraan lain di sekitar untuk mendengarnya. Dan kemudian, bruk! Truk menabrak pembatas jalan lalu terbalik. Besi beradu dengan aspal, kaca pecah berhamburan. Muatan berserakan kemana-mana. Tubuh Surya terhantam keras, kepalanya membentur setir, darah mengalir dari dahinya. Semuanya gelap. Surya tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ketika matanya perlahan terbuka, ia merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuh. Pandangannya kabur, kepalanya berdenyut-denyut. Di tengah kabut sisa hujan, ia melihat sosok kecil itu berdiri di samping tubuhnya. Tidak lagi duduk santai, tidak lagi cekikikan. Tuyul itu menatapnya lekat, seolah menikmati penderitaannya. "Kau tidak bisa lari dariku," katanya pelan. Suaranya serak namun jelas. Surya ingin bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhnya lemah. Nafasnya berat, mulutnya bergetar tanpa kata. Dalam kepasrahan itu, tiba-tiba ia teringat wajah Bayu. Anak itu mungkin sedang tidur gelisah di rumah. Tubuhnya masih panas, meringkuk di pangkuan Sulastri. Air mata menetes dari sudut mata Surya. Hatinya remuk. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Beberapa jam kemudian, warga sekitar menemukan truk yang terbalik itu. Surya masih hidup, meski luka-lukanya parah. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sulastri datang dengan tangisan pecah memeluk tubuh suaminya yang penuh perban. Bayu pun menangis melihat ayahnya terbujur lemah di ranjang. Namun di balik semua itu, Surya tahu betul bahwa kecelakaan ini bukan sekadar musibah biasa. Ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa jalan pintas yang ia pilih, jalan gelap penuh dosa itu, kini menagih bayarannya. Dan untuk pertama kalinya, Surya benar-benar ketakutan. Bukan pada kematian, bukan pada kecelakaan, tapi pada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ikatan dengan makhluk itu yang seakan tidak bisa ia putuskan. Malam itu di rumah sakit, Surya terjaga. Sulastri tertidur di kursi, Bayu meringkuk di pangkuannya. Lampu redup membuat suasana sepi. Suara detak jam dinding terdengar pelan, lalu suara cekikikan itu muncul lagi. Surya menoleh cepat, dan di sudut ruangan, sosok kecil itu berdiri. Senyumnya tetap sama. Surya menggertakkan gigi, menahan tangis, lalu berbisik dengan suara nyaris patah. "Kalau aku harus menebus semua ini, biar aku yang tanggung."
Jangan ganggu anak istriku lagi. Makhluk itu hanya tertawa pelan, lalu menghilang begitu saja. Dan Surya tahu, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara mesin infus berdetak pelan di samping ranjang. Ruangan rumah sakit itu penuh bau obat dan antiseptik, menusuk hidung, membuat kepala Surya pening. Tubuhnya masih penuh perban, kakinya digips, lengannya terluka parah, dan kepalanya diperban tebal. Malam demi malam ia terjaga, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena ketakutan. Sejak kecelakaan itu, sosok kecil itu tidak berhenti menampakkan diri. Kadang di sudut ruangan, kadang di bayangan tirai. Bahkan pernah ia merasa tangan kecil dingin menyentuh wajahnya ketika semua orang tertidur. "Mas," suara lirih istrinya memecah lamunan. Sulastri duduk di kursi, matanya sembab karena sering menangis. Bayu meringkuk di pangkuannya, tidur dengan napas tersengal. "Aku mohon, jangan sembunyikan apa-apa lagi dariku. Aku tahu ada yang salah. Aku tahu rumah kita sudah tidak wajar sejak uang itu datang." Surya terdiam. Dadanya sesak. Selama ini ia selalu menutup-nutupi, takut istrinya tahu bahwa ia telah mengikat diri dengan makhluk gaib. Tapi melihat wajah Sulastri yang lelah, serta tubuh Bayu yang semakin sering sakit, hati Surya runtuh. Dengan suara terbata, ia mulai bercerita. Tentang pria tua di warung kopi, tentang ritual malam itu, tentang bayangan kecil yang selalu mengikuti, hingga tentang uang yang entah dari mana datangnya. Sulastri menutup mulutnya, wajahnya pucat. Air mata jatuh deras. "Astagfirullah. Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Surya menunduk. Air matanya juga mengalir. Aku hanya ingin kita keluar dari hutang. Aku ingin Bayu bisa sekolah. Aku ingin kamu tidak capek lagi mikirin dapur. Aku salah, Las. Aku salah besar." Untuk pertama kalinya ia menangis keras di hadapan istrinya. Tangis seorang laki-laki yang selama ini pura-pura kuat. Pura-pura bisa menanggung semuanya. Sejak malam pengakuan itu, Surya memutuskan untuk melawan. Ia sadar, selama ini ia hanya pasrah pada keadaan, membiarkan dirinya dikendalikan rasa serakah. Tapi kecelakaan itu membuka matanya. Ia bisa kehilangan nyawa kapan saja, dan lebih parah lagi, bisa menyeret keluarganya ke dalam kegelapan. Masalahnya, melawan makhluk gaib bukanlah hal mudah, apalagi ia sudah terikat. Setiap kali ia berniat berhenti, tanda-tanda mengerikan muncul. Malam-malam di rumah sakit, lampu sering berkedip sendiri, suara tawa kecil mengisi lorong sepi. Bahkan Bayu pernah menjerit ketakutan saat bermimpi ada anak kecil yang menarik tangannya. "Kita harus cari jalan keluar, Mas," kata Sulastri dengan wajah tegas, meski ketakutan jelas terpancar. "Bagaimana caranya?" Surya menatapnya putus asa. Pria tua itu bilang, "Setelah mulai, aku nggak bisa berhenti." Sulastri menggenggam tangannya erat. "Kalau kita takut, kita akan habis dimakan. Tapi kalau kita berani mendekat pada Allah, aku yakin pertolongan itu ada." Kata-kata itu menyalakan secercah harapan di hati Surya. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya agak membaik, Surya dipulangkan ke rumah. Tubuhnya masih lemah, berjalan pun harus dibantu. Tapi di matanya ada tekad baru. Rumah itu kini terasa berbeda. Dulu hangat karena kehadiran rezeki gaib, kini dingin karena bayangan takut yang menyelimuti. Surya bisa merasakan ada sesuatu yang selalu mengintai, bahkan di siang bolong. Suatu malam, saat Surya sedang sholat dengan tertatih, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh di ruang tamu. Ketika ia keluar, ia melihat piring pecah berserakan di lantai, meski tak ada seorang pun di sana. Di dinding, ada bekas tangan kecil berlumuran tanah. "Sudah cukup." Surya membentak lantang, meski lututnya gemetar. "Aku tidak mau lagi. Aku tidak butuh uangmu. Pergi dari hidupku." Namun sesudah itu, suara tawa menggema keras di seluruh rumah. Bayu terbangun menangis. Sulastri memeluknya erat sambil membaca doa-doa. Surya sendiri terhuyung. Tubuhnya gemetar hebat, tapi hatinya tidak lagi mau mundur. Keesokan paginya, Surya memutuskan mencari pertolongan. Ia menemui seorang ustaz yang cukup dikenal di kampung tetangga. Wajah ustaz itu teduh, suaranya lembut namun penuh wibawa. Surya menceritakan semua, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ustaz itu mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Nak, jin, dan setan memang bisa memberi jalan pintas. Tapi semua itu ujian. Kau sudah jatuh, tapi masih ada jalan pulang. Selama kau mau bertaubat sungguh-sungguh, Allah tidak akan menutup pintu. Surya terisak. "Tapi Ustadz, aku sudah terlalu dalam. Apa mungkin aku masih bisa lepas?" Ustadz itu menepuk bahunya. "Bisa, tapi kau harus kuat. Jangan takut dengan mereka, karena sebenarnya mereka lemah.
Takutlah hanya pada Allah. Kita akan lakukan ruqyah, kita akan bersihkan rumahmu, tapi yang paling penting, kau harus benar-benar tinggalkan semua ikatan itu. Surya mengangguk, meski hatinya masih ciut. Hari itu, ustaz itu datang ke rumah bersama beberapa santri. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, mengumandangkan doa-doa yang menenangkan hati. Bau dupa dan kegelapan yang dulu menyelimuti rumah itu mulai terkikis, digantikan suasana damai yang jarang Surya rasakan selama ini. Namun proses itu tidak berjalan tenang. Berkali-kali terdengar suara barang jatuh, pintu berderit sendiri, bahkan suara tangisan anak kecil menggema dari dapur. Surya memeluk Bayu erat, sementara Sulastri tak berhenti membaca doa. Dan di tengah kekacauan itu, Surya merasakan satu hal. Tubuhnya jauh lebih ringan. Seperti ada beban besar yang mulai terlepas dari dadanya. Malam setelah ruqyah itu, Surya duduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik. Udara malam terasa lebih segar, tidak sesesak biasanya. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Sulastri duduk di sampingnya. Mas, mungkin ini saatnya kita benar-benar memulai dari awal. Gak usah mimpi besar dulu. Yang penting kita jujur, halal, dan tenang. Surya menatap istrinya, lalu tersenyum lirih. Iya, Las. Aku sudah terlalu lama menipu diriku sendiri. Aku janji, aku gak akan lagi cari jalan pintas. Cukup aku yang salah. Aku gak mau anak kita menanggung akibatnya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Di dalam hati, ia tahu perjuangan belum selesai. Tuyul itu mungkin belum sepenuhnya pergi. Namun kini ia tidak sendirian. Ia punya keluarga yang mendukung. Dan lebih dari itu, ia punya Allah yang selalu membuka pintu taubat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Surya bisa tidur tanpa dihantui tawa cekikikan itu. Pagi itu matahari menyembul malu-malu di balik pepohonan alas roban. Hujan semalam meninggalkan butiran embun di daun jati yang berbaris di sepanjang jalan. Udara segar bercampur bau tanah basah, seakan-akan alam ikut memberi tanda bahwa lembaran baru akan dimulai. Surya duduk di kursi bambu depan rumah, ditemani secangkir kopi panas yang dibuat Sulastri. Kakinya yang masih digips ia sandarkan pada bangku kecil. Wajahnya lebih segar, meski bekas luka di pelipis masih tampak jelas. Ia menghirup dalam-dalam aroma kopi itu, lalu tersenyum tipis. Mas, aku lihat kamu sekarang lebih tenang, ujar Sulastri sambil menyiapkan sarapan. Surya menoleh, matanya berkaca. Iya, Las, rasanya kayak baru bangun dari mimpi panjang. Mimpi buruk, aku masih nggak percaya bisa sampai di titik ini. Kalau bukan karena kamu sama Bayu, mungkin aku udah hilang. Sulastri menatapnya lembut. Yang penting sekarang kamu sadar. Allah masih sayang sama kita, Mas. Kalau tidak, mungkin kecelakaan itu sudah merenggut nyawa. Surya mengangguk, menatap Bayu yang sedang berlari-lari kecil di halaman. Tubuh anak itu jauh lebih sehat. Demam yang dulu sering datang hilang begitu saja sejak rumah mereka dibersihkan dengan doa. Tawanya kembali lepas, membuat hati Surya terasa hangat. Hari-hari berikutnya, Surya benar-benar berubah. Truk tuanya yang sudah diperbaiki kini ia gunakan kembali, tapi kali ini tanpa perasaan tamak. Ia menerima muatan apa adanya, tidak lagi memikirkan cepat kaya atau mencari jalan pintas. Setiap kali melintas di jalur alas roban, bulu kuduknya masih sering merinding. Ia masih ingat jelas bayangan kecil itu, tawa cekikikan, dan tatapan mata merah yang pernah menghantui. Namun kini, setiap kali rasa takut muncul, ia langsung beristighfar. Suatu malam, ketika ia berhenti di warung kopi yang dulu mempertemukannya dengan pria tua itu, Surya hanya duduk sebentar. Warung itu tampak sama. Bohlam kuning temaram, meja kayu reyot, aroma kopi hitam pekat. Namun pria tua itu tidak ada lagi. Entah menghilang kemana, entah memang sejak awal bukan manusia biasa. Surya menatap jalanan gelap di depan warung itu, lalu berbisik dalam hati. Aku tidak akan kembali ke jalanmu lagi. Ia berdiri, membayar kopi, lalu berjalan kembali ke truk dengan langkah mantap. Di rumah, suasana perlahan berubah. Tidak ada lagi suara cekikikan di malam hari. Tidak ada lagi piring pecah sendiri, atau bau anyir yang muncul tanpa sebab. Bayu tidur nyenyak, bahkan mulai rajin mengaji bersama teman-temannya di mushola kecil kampung. Sulastri juga kembali tersenyum, wajahnya lebih cerah dari biasanya. Ia sering menemani Surya berbincang di teras setelah Isya, sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Mas, dulu aku sering merasa iri lihat tetangga bisa beli ini itu. Tapi sekarang aku sadar,
Ternyata rezeki yang paling besar itu ya ketenangan seperti ini. Surya mengangguk mantap. Iya Les, aku bodoh banget dulu. Kupikir uang bisa bikin kita bahagia. Nyatanya malah bikin kita hampir hancur. Kalau aku nggak sadar, mungkin aku udah nggak ada hari ini. Mereka terdiam sejenak, hanya suara jangkrik yang terdengar. Lalu Surya menggenggam tangan istrinya erat. Aku janji aku nggak akan pernah lagi pilih jalan gelap. Biar lambat, biar capek, aku mau kita jalani semuanya dengan cara halal. Sulastri menatapnya, air mata haru jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Surya benar-benar membaik. Bukan karena tiba-tiba kaya raya, tapi karena hatinya lebih lapang. Utang cicilan memang masih ada, tapi ia sudah tak panik lagi. Perlahan tapi pasti, ia melunasi sedikit demi sedikit dari hasil keringatnya sendiri. Kampung pun mulai melihat perubahan Surya. Ia yang dulu dikenal sering murung kini lebih ramah, bahkan suka membantu tetangga. Banyak sopir truk lain yang heran, bagaimana Surya bisa tetap semangat meski pernah mengalami kecelakaan parah. Suatu sore seorang sopir muda bertanya padanya, "Bang, gimana caranya abang tetap kuat? Aku lihat hidup abang sekarang lebih ringan." Surya tersenyum sambil menepuk bahu pemuda itu. "Kuncinya cuma satu, jangan pernah cari jalan pintas. Rezeki yang halal memang enggak datang cepat, tapi rasanya jauh lebih nikmat." Kata-kata itu menyebar, jadi semacam nasihat di kalangan sopir lain. Dan tanpa ia sadari, Surya pelan-pelan menjadi panutan. Suatu malam Jumat, setelah sholat Isya berjamaah di mushola, Surya duduk di teras rumah sambil mendengarkan Bayu mengaji. Suaranya merdu, melantunkan ayat-ayat dengan penuh semangat. Hati Surya bergetar, air matanya menetes. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu berbisik dalam doa. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberiku kesempatan. Ampuni aku yang dulu tersesat. Lindungi anak istriku, dan kuatkan aku agar tidak lagi tergoda jalan yang salah." Di saat itu juga, Surya merasa damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bebas. Bebas dari hutang dosa, bebas dari belenggu gaib, dan bebas dari rasa takut. Kini, yang tersisa hanya semangat untuk menata masa depan bersama keluarga kecilnya. Dan di jalan panjang yang harus ia tempuh, Surya tahu satu hal. Ia tidak akan pernah lagi melintasi kegelapan yang sama. Karena setelah melewati gelap yang pekat, ia akhirnya menemukan cahaya yang sebenarnya.